Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Video kali ini kami akan melakukan pemeriksaan fisik bagian neurologis. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu neurologis itu adalah ilmu sistem saraf yang ada pada manusia. Jadi sebelum kami melakukan dalam video pemeriksaan fisik, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Del Bosco Carpito. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia. Perkenalkan, nama saya Maria Goretti Puja. Perkenalkan, nama saya mahasiswa. Baik, kami dari mahasiswa kampus Tikes Amanah Makassar semester 2. Oke, baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Tujuan pemeriksaan GCS untuk memeriksa kesadaran pasien yang biasanya pasien tersebut mengalami gangguan pada neurologis dan sering diaplikasikan pada pasien dengan trauma pada kepala. Jadi 3 komponen yang wajib diketahui pemeriksa GCS. Yang pertama itu respon mata atau I, yang kedua itu respon verbal atau V, yang ketiga itu respon sensorik atau M. Jadi nilai yang maksimal dalam pemeriksaan GCS adalah 15. Nilai 15 ini menunjukkan pasien sadar penuh dan nilai minimal adalah 3. Nilai 3 ini yang menunjukkan kondisi pasien tidak sadar atau koma. Sebelum melakukan pemeriksaan GCS, pemeriksa harus memastikan kondisi pada pasien karena kondisi ini yang menentukan skor yang akan diperoleh. Yang pertama, apakah pasien tersebut mengalami gangguan pada pendengaran? Apakah pasien tersebut mengalami mata bengkak? Ataukah pasien tersebut mengalami gangguan pembicaraan, kesulitan mengungkapkan dengan bahasa? Ataukah pasien tersebut terpasang ventilator atau tracheostomy? Karena kondisi pasien ini menentukan skor dari GCS tersebut. Kita tidak bisa tulis secara apa adanya, namun kita tulis dengan tulisan NT atau non tested, artinya tidak bisa dikaji. Langkah pertama sebelum kita melakukan pemeriksaan GCS, kita melihat rekam medis, kemudian kita memastikan dengan gelang identitas pada tangan pasien. Dan pertama yang kita lakukan itu melakukan pemeriksaan respon mata atau eye. Pasien membuka mata secara spontan, kita beri skor I-nya 4. Pak Aldo, pasien memberi respon terhadap perintah verbal, kita memberi skor I-nya 3. Pak Aldo, pasien memberi respon mata dengan suara yang keras, maka skor I-nya kita memberi nilai 3. Oke, baik, di sini kita akan mengkaji kemampuan verbal atau kemampuan bersuara pada pasien. Kami dua bersama masuk. Selamat pagi, Pak. Bagaimana tidurnya semalam? Apakah nyenyak? 1, 2, 3. Baik, pasien mampu menjawab pertanyaan dengan cepat dan jelas. Kita beri skor respon verbalnya 5. Aldo, ada yang dirasakan hari ini? Oke, pasien bisa menjawab, tapi masih ada kebingungan. Kita beri nilai respon verbalnya 4. Pasien menjawab pertanyaan tapi tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, kita beri skor nilai pada respon verbal 3. Oke, jika kita memberikan pertanyaan kepada pasien hanya menjawab dengan mengungkap atau tidak mengeluarkan bahasa, kita beri skor pada respon verbalnya 2. Pak,
kali Pak kita memberi hasilnya seperti apa. Oke, pasien dengan pertanyaan dan diberikan rasa nyeri, namun pasien tidak merespon apa-apa, maka kita beri skor pada respon verbalnya 1. facial, vestibulococlear, glossopharyngeal, vagus, accessory, dan hipoglossus. Nah, tujuan untuk melakukan pemeriksaan ini yaitu untuk menunjukkan apakah ada kelainan pada saraf kranial atau kelainan pada saraf tepinya. Dalam pemeriksaan nervus kranial yang kedua yaitu nervus opticus, ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan ketajaman penglihatan. Nah, ini untuk melihat apakah kelainannya pada visus kah atau kelainannya pada sentral. Dengan menggunakan Snellen-Carl, jarak antara pasien dengan Snellen-Carl sekitar 6 meter. Kemudian kita meminta pasien untuk melihat menggunakan mata kanan dan kiri secara bergantian. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus kelima atau nervus trigeminus, yaitu pada bagian wajah. Nah, di sini kita akan menggunakan benda halus dan benda tajam. Saya akan melakukan pemeriksaan saraf kelima yaitu trigeminus. Nah, di sini Bapak bisa merasakan apa yang saya berikan ya, Bu. Kemudian tutup mata Ibu dan rasakan apa ini.
Kemudian Bapak bisa merasakan apakah ini halus atau tajam. Sekarang tutup mata Ibu dan rasakan apa yang saya berikan, apakah halus atau kasar. Halus, halus, halus. Nah, di sini pasien bisa merasakan sensasi halus dan mampu membedakan mana yang benda tajam. Selanjutnya kita masih di pemeriksaan nervus kelima, yaitu kita meminta pasien untuk menggertakkan giginya dan menutup kuat-kuat mulutnya. Selanjutnya pemeriksaan nervus ke-12 yaitu hipoglossus. Nah, tujuan untuk melakukan pemeriksaan ini untuk melihat kekuatan otot pada lidahnya. Kebanyakan pada pasien stroke, pasien akan berbicara belau atau refleks lidahnya juga tidak kuat. Nah, di sini pasien dianjurkan untuk menjulurkan lidahnya sambil kita melihat kekuatan otot pada lidah dan kesimetrisannya. Baik, Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Nah, di sini kita lihat pasien mampu untuk menjulurkan lidahnya. Kemudian bisa masukkan dan berikan dorongan pada kaki kanan dan kiri. Nah, di sini pasien juga mampu memberikan kekuatan pada otot lidahnya. Baik, setelah pemeriksaan 12 nervus cranial ini, semua pemeriksaan Ibu normal, tidak ada yang diidentifikasi tidak normal. Terima kasih atas kerjasamanya ya, Bu. Setelah melakukan semua pemeriksaan, perawat jangan lupa untuk cuci tangan dan jangan lupa untuk dokumentasi untuk hipoglossus. Nah, tujuan untuk melakukan pemeriksaan ini untuk melihat kekuatan otot lidahnya. Kebanyakan pada pasien stroke, pasien akan berbicara belau atau refleks lidahnya tidak kuat. Di sini pasien dianjurkan untuk menjulurkan lidahnya sambil melihat kekuatan otot lidahnya dan kesimetrisannya. Baik, Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Nah, di sini pasien mampu untuk menjulurkan lidahnya. Kemudian bisa masukkan kembali sambil memberikan dorongan pada kaki kanan dan kiri. Nah, di sini juga pasien mampu untuk memberikan dorongan dan di sini pasien mampu untuk memberikan kekuatan pada otot lidahnya. Baik, Bu, setelah melakukan pemeriksaan 12 saraf cranial ini, semua pemeriksaan Ibu semuanya normal, tidak ada yang diidentifikasi tidak normal. Terima kasih atas kerjasamanya ya, Bu. Setelah melakukan semua pemeriksaan 12 nervus cranial ini, perawat jangan lupa untuk cuci tangan dan jangan lupa untuk dokumentasi sambil kita merasakan otot masseternya ya. Selanjutnya kita akan pada ini kita bisa kondisi yang bagus dan juga refleksinya. Baik, pada ini kita masih pada
buka mulutnya. Dengan cara begini. Buka mulutnya. Nah, normalnya di sini pasien mampu untuk menutup mulutnya ketika ada rangsangan yang menekannya. Kemudian kita masih di saraf kelima, yaitu ibu bisa merilis wajahnya, tersium, kemudian pembukaan pipinya, Bu. Nah, di sini Thank you.